Patut diketahui, geng Kapak adalah geng elit di kota itu yang terkenal akan kesadisan. Warga dapat hidup dengan tenang karena mereka Scene kembali berlatar di Komplek Babi, di mana ketiga pendekar sedang berpamitan karena telah diusir ibu kos. Until we shall meet again. Di saat malam yang sunyi, sang kuli meninggalkan tempat tinggalnya. Rupanya, ia telah disanggungi pendekar kecapi dengan cepat menebas kepala sang kuli hingga putus. Di sisi lain, Taylor atau si penjahit sedang meladeni pendekar kecapi yang lain. Pertarungan mereka memaksa mereka berduel di lapangan tepat berada di tengah komplek. Serangan-serangan pedang tak kasat mata membuat tangan sang Taylor bergetar. Melihat suruhannya di posisi unggul membuat Kakak Sum dan ajudannya nampak girang dari kejauhan. Mengetahui temannya sedang dikeroyok, Donat atau pendekar tongkat tak kuasa untuk tak membantu Taylor yang sedang kesusahan. Lihat warganya sedang disiksa, Tuan Komplek terpaksa harus turun tangan. Baru diketahui, Tuan Komplek ternyata mempunyai kungfu yang sangat hebat. Kewalahan menghadapi Tuan Komplek memaksa pendekar kecapi mengeluarkan jurus pamungkas. Namun, dengan teriakan auman singa milik ibu kos, membuat pendekar kecapi kesetanan, hingga baju yang dikenakan tak bisa dibedakan dengan gelandangan. Raut muka panik jelas terlihat di muka Kakak Sum. Mengiringi perjalanan pulang, terjadi insiden di mana keteledoran sang ajudan membuat rambut Kakak Sum terbakar. Berlatar di tengah kota, Sing dan Bombong sedang melakukan aksi pemalakan terhadap seorang gadis bisu penjual minuman. Dengan bahasa isyarat, gadis itu mencoba memberitahu Sing bahwa ia dulu pernah ditolongnya. Seketika Sing pun teringat kenangan itu, lalu pergi meninggalkan gadis itu sendiri. Menyesali perbuatannya, Sing yang sedang terduduk di pinggir jalan tiba-tiba digelandang oleh seseorang. Dibawanya di markas geng Kapak, Sing yang dengan singkat diangkat menjadi anggota diberi misi untuk membebaskan The Beast yang sedang dipenjara. Berlokasi di penjara kelas tinggi binaan rumah sakit jiwa, Sing menyusup masuk ke dalam. Dengan bakatnya, Sing dengan mudah membuka pintu-pintu lorong tahanan. Saat Sing berhasil membuka pintu sel tujuannya, Sing tersontak kaget saat melihat The Beast sedang buang air. Singkat cerita, Sing dan The Beast berada di markas geng Kapak. Melihat penampilan pembunuh nomor 1 dunia, Kakak Sum ragu dan mempertanyakan kredibilitasnya sebagai ahli kungfu. Saat The Beast berhasil merampas pistol dari anggota geng Kapak, The Beast justru mengarahkan pistolnya ke kepalanya. Seluruh mata tertuju ke The Beast yang mampu menghentikan peluru dengan jarinya. Sambil berkata, di dalam kungfu, kecepatan menandakan kemenangan. Tepat di ruang tengah markas, pasangan Tuan dan Nyonya Kos sedang duduk santai ingin membuat perhitungan kepada geng Kapak. The Beast yang menghampirinya, karena perbedaan prinsip pecahlah pertempuran hebat. Setiap pukulan serta tendangan yang ditujukan ke The Beast seakan tak berpengaruh apapun. Dengan terpaksa, ibu kos mengeluarkan jurus andalannya. Namun, The Beast nampaknya masih berdiri kokoh seakan tak merasakan apapun. Melihat keadaan semakin terdesak, Nyonya Kos yang melipir dari pertempuran berencana melubangi lonceng raksasa. Jurus ibu kos yang diteriakan dari balik lonceng membuat The Beast terpental hingga wujudnya seperti dicakar-cakar. Permintaan maaf yang diucapkan The Beast membuat ibu kos menghentikan aumannya. Namun, dengan berdusta, The Beast malah menusuk pasangan itu dengan tusuk sate beracun, hingga membuat ketiganya saling mengunci satu sama lain.
Datanglah Sing membawa balok kayu dan dengan sekuat tenaga malah memukul kepala The Beast. Walau tak seberapa sakit bagi The Beast, namun kekecewaan yang membuat The Beast melepaskan kuncian dan membogem Sing berkali-kali sebelum hilang dengan sekejap. Merasa kecolongan, Kakak Sum jadi kena imbasnya saat The Beast menamparnya hingga lehernya berputar 360 derajat dan Kakak Sum tewas seketika. Di sebuah kuil pengobatan tradisional, pasangan Tuan dan Nyonya Komplek itu tercengang saat melihat tubuh Sing bisa begitu lama bertahan. Berkat pengobatan yang dilakukan oleh pasangan itu, membuat tubuh Sing sembuh begitu cepat. Di sisi lain, The Beast yang sekarang menjabat menjadi ketua geng kapak sedang menyatroni komplek guna mencari lawannya yang kemarin kabur. Tak disangka, pukulan dari The Beast tanpa sengaja malah melancarkan aliran Qi di dalam tubuh Sing yang membuat Sing menjadi pendekar kungfu terhebat. Seketika pasukan geng kapak berbondong-bondong mengkeroyok Sing yang sedang berdiri. Bak seperti sedang bermain bola, satu persatu dari mereka ditendang ke langit oleh Sing. Sampai pada akhirnya Sing berhadapan langsung dengan The Beast yang sedang menunggunya. Pertempuran akbar antara Sing dan The Beast tak bisa dihindari. Ayunan kaki Sing membuat The Beast hampir saja tersungkur, membuat The Beast melakukan perlawanan. Saat sesi adu kecepatan pukulan, dengan cerdik Sing menginjak kaki si botak. Bertubi-tubi, akhirnya serangan Sing membuat si botak tersungkur ke tanah. Merasa terdesak, The Beast mengeluarkan jurus andalannya. Saat tubuhnya masih tergeletak, tiba-tiba tubuh The Beast berubah bak seekor katak. Melompat secepat kilat, mencoba menghantam Sing namun masih bisa dihindari oleh Sing. Menghindari serangan si botak, membuat Sing bergelantungan di kabel. Melihat Sing sedang di posisi terjepit, si botak dengan cepat menghantam tubuh Sing hingga terlempar jauh tak terlihat. Melihat sosok awan berbentuk Buddha, Sing mencoba mengeluarkan jurus tapak Buddha. Dengan sangat tenang, Sing meluncur dengan sangat cepat. Dengan membuka salah satu telapak tangan, The Beast beserta tanah di sekitar ambles ke dalam. Seketika si botak menyerang dengan berdusta, The Beast mencoba menusuk Sing dengan tusuk sate beracun di tangannya. Namun, sebelum kelicikan si botak terlaksana, dengan cepat Sing membuka telapak tangan dan mengarahkannya tepat di samping muka si botak. Seketika The Beast dan pasangan komplek yang melihatnya tercengang saat melihat jurus sehebat itu. Bak terpaku, The Beast hanya bisa berkata, "Jurus apa barusan itu?" Dengan kerendahan hati Sing menjawab, "Kalau kau mau, aku bisa mengajarimu." Bergelimang isak tangis mengiringi tobat si The Beast dan menyebut Sing sebagai sebutan guru. Tamat.